Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Miftahul Huda MAG selaku dosen pengampu mata kuliah hadis terbawi dan yang saya cintai teman-teman PIAUD A. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nia Istiani selaku moderator pada diskusi hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai dua materi yaitu terminologi pendidikan perspektif hadis dan kewajiban belajar mengajar perspektif hadis. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 1 yang pertama Suratul Faizah dengan NIM 2421023. Dia Fitriana dengan NIM 2421026 dan Nelly Halizet dengan NIM 2421027 dan Yestiani 2421024. Nama akan dibacakan oleh Mbak Dia. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan beberapa indikator. Yang pertama, pengertian dari pendidikan. Yang kedua, tujuan dari pendidikan perspektif hadis. Yang ketiga, analisis hadis tentang pendidikan tersebut. Untuk pengertian pendidikan sendiri, pendidikan adalah proses memanusiakan manusia sejak masa kejadiannya sampai akhir hayatnya melalui berbagai ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk pengajaran serta secara bertahap, di mana proses pembelajaran itu menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat menuju pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi manusia sempurna. Terima kasih Mbak Dia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Nelly Halizia. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan pendidikan perspektif. Tujuan dari pendidikan Islam dan bukanlah memenuhi otak anak didik dengan segala ilmu yang belum mereka ketahui, melainkan yang pertama, mendidik akhlak dan jiwa mereka. Yang kedua, menanamkan rasa keutamaan. Yang ketiga, membiasakan mereka dengan kesopanan yang tinggi. Yang terakhir, mempersiapkan mereka untuk suatu kehidupan yang suci seluruhnya dengan penuh keikhlasan dan kejujuran. Menurut pendapat lain, tentang tujuan pendidikan dalam Islam itu kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk memperoleh kebahagiaan itu, kuncinya menggunakan ilmu. Lalu, menurut hadis Rasulullah SAW, tujuan dari pendidikan perspektif hadis, yang pertama, mewujudkan insan yang berakhlak mulia. Yang kedua, mewujudkan insan yang memiliki kehidupan seimbang antara dunia dan akhiratnya. Yang ketiga, mewujudkan insan yang bermanfaat dan berdaya guna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, dan bahkan dunia. Selanjutnya, mewujudkan manusia yang berintegrasi dengan kemajuan dunia tanpa menghilangkan kaidah-kaidah Islam. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari tujuan pendidikan perspektif. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Mbak Nelly. Dan kemudian akan dibacakan oleh Mbak Suratul Faizah. Kepadanya kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Mbak Moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang analisis tentang pendidikan. Man salakatan yaltamisu ilman sahanallahu lahu bihi tariqan jannati rawahu. Barang siapa melalui suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan untuknya jalan ke surga. Riwayat dari Muslim. Ada juga hadis yang mengatakan, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari
bayi-bayi yang Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Baik, terima kasih. Mungkin itu materi mengenai terminologi pendidikan perspektif etis dan kesimpulannya di sini pendidikan adalah proses memanusiakan manusia sejak masa kejadiannya sampai akhir hayatnya melalui berbagai ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk pengajaran secara bertahap. Di masa proses pembelajaran itu menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat menuju pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi manusia sempurna. Maka dapatlah dipahami bahwa pendidikan bukan sekadar pemberian pengetahuan semata aspek jasmani, akan tetapi juga aspek rohani. Sehingga pendidikan yang dilakukan oleh pendidik bukanlah proses instan, akan tetapi membutuhkan waktu yang cukup panjang. Menurut perspektif Al-Quran, pengetahuan tidak hanya didapatkan melalui empiris atau pengalaman indrawi, serta penalaran rasional semata, tetapi juga bisa didapatkan melalui ilham. Tujuan pendidikan dalam Islam yaitu membentuk pribadi muslim yang berakhlak mulia. Dan yang materi kedua tentang kewajiban belajar mengajar perspektif etis. Yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Nelly Haliza. Kepadanya kami persilakan. Ya, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian belajar menurut perspektif Islam. Apa sih pengertian belajar itu? Belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku, tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Terdapat pada Quran Surat At-Taubah ayat 122. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Moderator, mohon maaf mic-nya. Ya, kepada selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Dia Fitriana. Kepadanya kami persilakan. Baik, selanjutnya hadis tentang kewajiban belajar. Hadis merupakan sumber ajaran agama Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis menjadi penjelas berbagai personal dalam Al-Quran yang membutuhkan berbagai rincian dan keterangan yang lebih dalam mengaplikasikannya sesuatu secara konkret. Baik, terima kasih. Dan yang terakhir tentang karakteristik Nabi dalam mengajar. Dalam lembut terhadap murid, mengayomi dan memperhatikan peserta didik, memberikan motivasi belajar, mengkoleksi suatu peristiwa, dan membiasakan strategi dialog. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.